Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember 1946 sampai Februari 1947 tercatat sebagai hari-hari kelam bagi rakyat Sulawesi Selatan. Terjadinya peristiwa pembantaian massal puluhan ribu rakyat Sulawesi Selatan yang mayoritas suku Bugis Makassar dilakukan oleh pasukan Belanda yang bernama Depot Speciale Truppen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling yang mereka sebut operasi militer counterinsurgency atau penumpasan pemberontakan melawan pemerintahan Belanda. Padahal kenyataannya rakyat yang tidak bersalah, laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak juga dibantainya. Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah salah satu sosok paling dibenci dalam sejarah Indonesia. Westerling tiba di Makassar pada 5 Desember 1946 memimpin 120 orang pasukan khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di Matoangin dan dia menyusun strategi untuk counterinsurgency dengan caranya sendiri, tidak berpegang pada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Penyerangan oleh pasukan khusus Depot Speciale Truppen yang dipimpin Westerling ini dimulai pada malam tanggal 11 Desember 1946. Sasarannya adalah Desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar seperti Borong dan Patunorang. Mereka mengepung dan menggeledah rumah-rumah penduduk yang mayoritas suku Bugis Makassar lalu digiring ke Desa Batua dengan berjalan kaki beberapa kilometer. Rakyat yang jumlahnya sekitar 3.000 sampai 4.000 orang tersebut dipisah antara perempuan dan anak-anak dari para pria. Sebanyak 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati dan mengeksekusi 35 orang yang dituduh pemberontak disaksikan oleh rakyat yang berkumpul tersebut. Sweeping ala Westerling ini terus berjalan dengan pola yang sama di desa Tanjung Bunga, Kalukuang, dan Jongaya yang mereka anggap tempat persembunyian Walter Monginsidi dan Ali Malaka yang diburu oleh tentara Belanda yang berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat menemukannya. Kekejaman Westerling berlanjut dengan mencari siapa-siapa saja ekstremis atau pejuang yang menentang Belanda. Jika tidak ada yang mengaku, dia akan menyuruh anak-anak untuk menunjuk siapa saja yang lewat, kemudian ditembak di tempat. Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, selanjutnya menyusur daerah Goa. Dalam penyerangan ini, pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara Knil dari pasukan infanteri 17. Sebanyak 330 orang rakyat di Polom Bangkeng tewas dibunuh dan dilanjut ke daerah sekitar Goa dengan korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang. Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1947, Jenderal Simon Spoor memberlakukan notus ten atau keadaan darurat untuk wilayah Sulawesi Selatan. Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok, atau pembunuh. Pertengahan Januari 1947, sasarannya adalah pasar di Parepare, dilanjutkan Enrekang, Sopeng, Bardu, Supa, dan sekitarnya dengan 48 korban yang ditembak mati. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian Westerling di Kulo, Amparita, dan Marwangin menyebabkan 171 penduduk dibunuh. Tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan. Mereka dibantai tidak hanya berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan. Orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab dibawa keluar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh. Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik diketahui oleh intel Belanda karena dibantu oleh pribumi yang rela berkhianat demi uang dan kedudukan.
Pada tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB korban pembantaian terhadap penduduk yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Menurut pemeriksaan pemerintah Belanda tahun 1969, diperkirakan hanya sekitar 3.000 rakyat yang mayoritas suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan tewas dibantai oleh pasukan khusus pimpinan Westerling. Untuk menghindari pengadilan, Westerling sendiri mengatakan bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya hanya 600 orang. Setelah gagal dalam usaha mengudeta pemerintah Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Soekarno-Hatta, Westerling bersembunyi di Jakarta. Selanjutnya melarikan diri dengan pesawat Albatros Catalina milik marinir Belanda dengan menyelundupkannya ke lepas pantai Singapura, lalu meninggalkan Singapura sebagai orang bebas menuju Belanda. Ia kemudian ditangkap oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia meminta ia diekstradisi ke Indonesia, tetapi ditolak oleh pemerintah Belanda karena Westerling adalah warga Belanda. Pada 13 Mei 1954, Westerling dibebaskan dari tahanan karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan kontra guerilla memperoleh izin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah pemerintah dan Angkatan Perang Belanda. Westerling meninggal dunia pada tanggal 26 November 1987. Untuk mengenang para korban pembantaian yang dilakukan oleh Raymond Westerling pada 11 Desember 1947, maka pemerintah daerah Sulawesi Selatan membangun monumen korban 40.000 jiwa atau disebut korban pembantaian Westerling. Di sini terdapat relief besar yang menceritakan kisah pembantaian yang dilakukan oleh Westerling dan juga patung manusia dengan kaki buntung dan disangga dengan tongkat menggambarkan penderitaan rakyat kala itu. Kemudian di sekitar monumen ini awalnya terdapat lubang besar yang digunakan untuk mengubur para korban. Namun lubang itu lalu ditutup dan tidak diperlihatkan kembali. Meski begitu, masyarakat Sulawesi Selatan tetap menghormati para korban dan untuk mengenang peristiwa itu, maka setiap tanggal 11 Desember mereka mengibarkan bendera setengah tiang. Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang peristiwa pembantaian 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat dan mari kita